melaksanakan proses ijab kabul insyaallah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai disilahkan kepada para saksi dan juga insyaallah Bapak Kiai Haji Muhtafar juga sudah hadir, bisa menempati tempat yang telah disediakan insyaallah. Pada AA juga disilahkan untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan segala-galanya dan maha mengatur. Terima kasih atas kehadirannya. Memang rencananya jam 8 teng ijab kabulnya. Mudah-mudahan kedatangan lebih awal ini pahalanya juga lebih banyak. Insya Allah kita akan sempurnakan acara ini. Sederhana saja, ini akad bukan resepsi, jadi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di balik kesederhanaan ini. Sambil menunggu nanti kita bisa sambil menyimak Al-Quran sama-sama dari Ustadz Yusuf, sehingga berkahnya makin meningkat. Dan jam 8 teng sesuai dengan rencana kita akan ijab kabul. Begitu Pak Kubu, Pak Lebe. Nah, insya Allah ya. Nuhun pamitan, nggak apa-apa, kita tunggu sedikit ya, nanti ada yang akan hadir. Ustadz Yusuf ini suaminya kakaknya Geria, beliau yang juga menghafalkan Quran dan gurunya, gurunya ini kan Ustadz, gurunya, jadi gurunya nikah sama kakaknya, muridnya nikah sama adiknya, begitulah sederhananya ya enggak? Insya Allah mudah-mudahan jadi keluarga Al-Quran. Fadol Ustaz, sambil kita menyimak ya. Baik Ibu dan Bapak sekalian, tadi sudah menyelesaikan proses hataman Quran 10 surat terakhir, dan insya Allah ada doa hatam Quran juga sebelum kita mulai proses akad dimulai, insya Allah supaya lebih berkah. Insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Yusuf untuk proses hataman Quran ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sudah menghatamkan Al-Quran, dan kita sama-sama untuk membacakan doa. Semoga keberkahan khatam Quran ini Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam acara pernikahan ini. Jamaah bisa mengaminkan dan kita ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإحسان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاض. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Kita sama-sama doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم
رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, karena ini yang hadir adalah sebagian besar saudara dekat dan sahabat-sahabat dekat. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali datang ke sini? Cung? Alhamdulillah. Terima kasih, ini namanya Eko Pesantren Darut Tauhid, bukan pesantren milik Mas Eko. Eko itu adalah lingkungan hidup. Jadi pesantren Darut Tauhid ada di beberapa tempat. Ini kan keluarga besar yang hadir ya. Ini salah satu di antaranya pesantren untuk ikhwan lelaki di sini. Di sini itu ada SD, ini kepala sekolahnya ya. Ada PAUD dulu kan, ada PAUD, ada BUUD, ada SD, ada SMP, SMA, SMK di sini ya. Di sini yang beda jenisnya hanya apa? Kuda ya, ada kuda betina di sini. Kalau di sini lelaki, di sini semuanya. Jadi ibu bapak, kalau pesantren untuk akhwat di Geger Kalong, di sana semua muslimah sebagian besar. Oh di sini juga dan para penghafal Quran. Tempat ini dibebaskan tahun 2000. Nah kalau sudah tua begini Pak, jadi maaf Pak. Pak Miftah udah tahu belum ciri orang yang sudah tua? 3, 1 mudah lupa, 2, 3 sudah lupa ya. Jadi ini 2006 lama di ini kebun, tadinya mau dibuat perumahan, tapi Allah punya rencana lain. Pas mau dibangun izin perumahan gak keluar. Rupanya Allah lebih menyukai jadi pesantren, sehingga alhamdulillah jadilah pesantren. Di pesantren ini Darut Tauhid itu ada pesantren macam-macam. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan, ada yang seperti ini. Jumlah setahun yang ikut kegiatan di Darut Tauhid itu bisa mencapai 22.000 orang Pak, dengan berbagai kegiatan. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ini Ahmad ini nanti menjadi salah satu yang akan meneruskan di sini. Kan perjanjiannya gitu kan ya, jangan lupa ya. Jadi insya Allah karena nanti harus ada yang melanjutkan. Nah diantaranya ini alhamdulillah. Darut Tauhid itu ada di beberapa tempat. Ada beberapa tempat ya. Iya. Oh, iya. Sambil berkenalan siapa tahu nanti ada yang pesantren, ada yang bayar dan ada juga yang full gratis. Tidak dipungut biaya apapun mulai dari sekolahnya, tinggalnya, makan. Tempatnya di Serua di Pamulang. Itu satu sekolah
gratis semua. Alhamdulillah. Kalau yang di sini ada yang full, ada yang setengah, sedemikianlah. Darut Tauhid itu ada 4 lembaga besar. Satu namanya Yayasan Darut Tauhid. Semua wakaf yang ada di Darut Tauhid dan semua ada di Darut Tauhid dan pesantren-pesantren Darut Tauhid. Nah, sekolahnya ada lagi yayasan namanya Yayasan Pendidikan Darut Tauhid. Rahmatan lil alamin. Sekolah-sekolah semua satu yayasan. Ada lagi namanya Yayasan DT Peduli, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak yang mendapat manfaat dari kehadiran Darut Tauhid ini. Nah, sesepuhnya yang sangat membina setiap waktu adalah Pak Miftah Farid. Alhamdulillah. Pak Miftah tahu waktu saya masih muda ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi beliaulah yang mengaping mendampingi. Alhamdulillah. Terima kasih, ini dari keluarga besar hadir semua. Dari Kang Oges ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini yang sedang dituntut, dituntun adalah Dodo, acungkan tangan Do. Nah, ini adalah satu-satunya di sini orang yang paling sering megang-megang kepala saya ya, karena beliau adalah ahli terapi pijat ya. Alhamdulillah. Dudu kalau mau dipijat nanti nih Pak Miftah oleh Dudu pakai lutut ya kekuatannya. Alhamdulillah. Santri pertama di sini adalah, acungkan tangan, Dr. Asep. Nah ini sekarang santri pertama sudah jadi dokter ahli bedah syaraf. Atau saya Pak, atau sepuh santrina, alhamdulillah. Beliau yang sangat aktif dan mendirikan juga pesantren Darut Tauhid di Kuningan. Bagaimana? Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Jam 8 teng tetap harus dilaksanakan. Enggak apa-apa ya Pak, pokoknya tengnya sesuai. Bapak Ibu yang baik, jadi Darut Tauhid ini sambil mendengar supaya ini kan keluarga besar jadi tahu. Coba dites dulu Ahmad. Sudah siap? Apa karakter baku? Baik dan pakai itu. Ini sebelum ijab kabul harus jelas dulu. Shh. Tes. Halo, adik-adik siap? Mana ada? Ya. Jawab, apa karakter baku? Baik dan kuat. Bagus ya. Apa saja karakter baik yang menjadi fondasi dididik di sini? Ikhlas, jujur dan tawadhu. Siap. Catat Pak nanti ya. Oleh KUA dicatat. Jadi ada karakter baku, ada juga karakter balem. Apa balem? Baik tapi lemah. Baik tapi lemah. Dia baik tapi lemot, telat, tidak semangat, kurang fight. Ada juga karakter jelem. Apa jelem? Jelek dan lemah. Ini paling apes. Mau maling ayam dia lambat, jadi nggak ketangkep, dia yang ketangkep ya. Mau nyontek salah bawa coretan ya. Ada yang paling bahaya, namanya karakter apa? Jeku. Bagus sekali ya. Sudah hafal. Apa jeku artinya? Jelek dan kuat. Ini yang merusak, karakternya jelek, tapi dia benar-benar selalu kuat untuk melaksanakan kejelekannya. Jadi karakter baiknya apa tadi? Ikhlas, jujur, tawadhu. Karakter kuatnya apa? Berani, disiplin dan tangguh. Berani, disiplin, tangguh. Nah, Ahmad teh harus begitu nanti ya. Kemudian karakter akhlak itu 3 sa yang dididik di pesantren ini. Apa 3 sa? Saya aman bagimu, Ulang pelan-pelan ya supaya lulus. 1, saya aman bagimu. Saya aman bagimu. Jadi pendidikan pertama di pesantren ini tuh maunya sih tidak pernah ganggu orang. Saya aman bagimu. Yang kedua sanya apa? Saya menyenangkan bagimu. Saya menyenangkan bagimu. Dengarkan Geria ya. Jadi Ahmad akan menyenangkan ya. Yang ketiga sanya saya bermanfaat.
Saya bermanfaat. Oh, bagus sekali, hafal ya. Gugup atuh Pak ke mertua. Sejujurnya ya tidak menyangka Pak, ini Ahmad ini sudah sering saya lihat di masjid karena sering berkhidmat. Gak nyangka bekal yang ini karena yang pesen mah banyak, yang lain-lain tuh yang nanti putar ya. Tapi qadarullah beliau makanya dites harus sempurna sekarang. Apa BRTT? Bersih, rapi, tertib, teratur. Nah nanti begitu di rumah tangga teh harus bersih, rapi, tertib, teratur, bebas komiba. Berantakan, rapihkan. Nah rumahnya rapi terus. Basah, keringkan. Nah Kotor, bersihkan. benar, Miring, luruskan. iya tepat. Bahaya, amankan. Ya jadi di sini mau pakai rumus Pak. Yang terakhir, apalagi yang susah-susahan. Faruk, kamu jangan menjerumuskan Faruk ya. Ada Faruk kompetitor ya. Jadi bagaimana supaya bergaul baik 2B2L? Berani mengakui. Ini pelajaran terbaru Pak, maaf jadi belum masuk ilmunya. Berani mengakui kelebihan, kebaikan, jasa orang lain. Kalau lihat kekurangan, B-nya bagaimana? Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan. Semua kelebihan orang jadi amal karena kita bisa belajar dan mensyukurinya. Semua kekurangan orang jadi amal karena jadi pelajaran dan bijak menyikapinya ya. L-nya apa? 2 lagi. Lihat kekurangan diri dan lupakan jasa kebaikan diri. Baik, begitu itu sudah dicatat Pak? Ya sudah dicatat ya. Jadi lulus Pak. Alhamdulillah. Kerjasama. Baik, 4 menit lagi kita akan segera memulai. Terima kasih masih bisa diberi jalan. Alhamdulillah. Memang ini undangannya sangat-sangat terbatas ya. Jadi insya Allah dan tidak perlu tegang karena yang menikah bukan Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas kehadirannya, Masya Allah. Mudah-mudahan Kang Emil sudah dekat juga karena beliau mau jadi saksinya katanya. Kita akan nanti mendapat khutbah nikah dari guru kita Pak Miftah Farid, Kiai Miftah Farid. Kemudian tausiah dari para orang tuanya dan mudah-mudahan keberkahannya kita dapatkan bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita mulai insyaallah nanti di proses pelaksanaan akad ya Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah hadir, sesepuh Kejati Jabar juga terima kasih Pak Dokter ya sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan juga Bapak terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah. Yang jadi saksi nanti dari pihak perempuan insya Allah Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil, kemudian dari pihak laki-laki Bapak Anda Rohendi Hasan Pak ya, insya Allah beliau juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ibu dan Bapak, kami mengingatkan yang bawa alat komunikasi berkenan untuk bisa Bapak sekalian disilentkan, dan biasanya suka respon spontan ketika sudah selesai ijab qabul sah, cukup dalam hatinya mengucapkan alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Gak usah ada tepuk tangan apalagi di dalam masjid Bapak Ibu ya, insyaallah. Baik, nampaknya sudah hadir panitia ya. Jalan juga sudah dikondisikan. Pak Emil sudah mengkondisikan insyaallah. Karena tepat jam 8 kita akan memulai, kurang lebih 3 menit. Acara akan kita mulai sambil dari Bapak Haji Tatang sebagai
KUA di penanggung jawab di Kecamatan Parompong ini untuk mengecek kelengkapan yang memang dibutuhkan insya Allah. Nanti kalau udah katakan tunai langsung nyambung ya, terima apa itu Saya terima nih. ya, pokoknya nyambung. Ayo, mau itu udah waktunya nih. Khotbah nikah. Pamitan pada di mana raosna khotbahna? Mohon, mangga. Mangga orang wanita paling mana dia lah. Oh dia. Kan? Kita dengar khotbah nikah dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu dan bapak sekalian, ayah bunda yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah karunia Allah, sesaat lagi kita akan menjadi saksi proses ijab kabul antara Kang Ahmad dan juga Teh Geria. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan berikan keberkahan. Amin. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk lebih hikmat, mari kita simak sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dipandu langsung oleh Ustadz Yusuf. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut asma-Nya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Yusuf yang sudah memandu pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama as-sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ananda calon mempelai berdua, pagi ini adalah pagi yang bersejarah bagi kalian berdua. Dengan izin Allah, ridho kedua orang tua, dan insya Allah dukungan doa dari semua yang hadir pada kesempatan ini, kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian yang istimewa, sebuah perjanjian yang suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para nabi Rasulullah yang terdahulu. Nabi sendiri menyatakan nikah menjadi penyelamat separuh iman bagi mereka yang telah nikah, bertinggal menyelamatkan separuh sisanya. Bagi kita sebagai muslim, nikah adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Laksanakanlah oleh kalian pernikahan ini dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian nikah oleh Quran disebut dengan kata-kata mitsaqan ghalidho,
yaitu sebuah perjanjian yang suci dan sekaligus perjanjian yang berat. Nikah dalam Islam tidak hanya menghalalkan perbuatan yang semula haram, tapi nikah juga bisa mengharamkan sejumlah perbuatan yang semula halal. Di satu sisi, nikah dapat melahirkan sejumlah kebebasan yang tidak kita peroleh sebelum akad nikah, tapi dalam waktu yang sama, nikah pun melahirkan sejumlah keterikatan dan keterbatasan. Nikah dapat melahirkan sejumlah hak. Kita punya hak-hak tertentu dari istri atau suami kita, tapi juga jangan lupa melahirkan sejumlah kewajiban. Biasanya sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis kalau istri atau suami cuma bisa menuntut hak, tapi tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, laksanakan oleh kalian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri dengan penuh kesungguhan dan sekaligus ketulusan, supaya semua proses membangun rumah tangga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kali Quran memberikan gambaran tentang keluarga yang ideal. Antara lain tercantum dalam doa ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Dan baik ini menjadi doa kalian berdua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang istri, suami dan kelak keturunan menjadi qurrata a'yun, sosok pribadi yang menyenangkan, yang mengesankan. Berikan yang terbaik kepada istri atau suami, walaupun ia tidak memberikan yang terbaik kepada kita. Sampaikan ujaran-ujaran yang menyenangkan, membahagiakan dan menenangkan, tentu tanpa kebohongan. Hindari ujaran-ujaran yang dapat menyakitkan dan menyinggung perasaan. Rumah tangga kita akan semakin harmonis apabila suami, istri dan kelak keturunan memiliki semangat kompetitif dalam ketakwaan, lil muttaqina imama. Dan rumah tangga kita akan semakin nikmat dan berkah apabila rumah tempat tinggal kita syarat dengan keberkahan, dikemas dalam doa dalam surat Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ananda, rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak pertengkaran. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kepalsuan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak kebohongan. Rumah tidak akan berkah kalau di rumah banyak ketidakjujuran. Dan rumah akan semakin berkah kalau rumah dihiasi oleh sholat. Rumah akan semakin berkah kalau nama Allah banyak disebut di rumah, berzikir. Dan rumah akan semakin berkah kalau di rumah itu banyak dilakukan sunat-sunat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang tadi ayat yang dibaca memberikan gambaran keluarga yang ideal itu adalah apabila di tengah keluarga tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang tentram, tenang, damai dan terjalin cinta kasih. Kalian punya kewajiban untuk merawat, melestarikan dan meningkatkan kualitas cinta kalian antara suami istri. Cinta kalian kepada istri, kepada suami harus lebih daripada cinta kalian kepadanya sebelum ia menjadi istri dan sebelum menjadi suami. Orang sering mengatakan dengan cinta yang ruwet terasa ringan, yang sulit menjadi mudah, bahkan jauh terasa dekat. Harta penting dalam membangun rumah tangga, sebab muslim yang baik adalah muslim yang selalu bisa berbagi dengan orang lain. Tapi kita harus waspada. Harta bisa habis karena celaka, harta habis karena diambil oleh Yang Maha Kuasa. Kecantikan, kegantengan harus kalian jaga dan harus kalian pelihara untuk istri, untuk suami. Oleh karena itu, tumbuhkan dan budayakan di antara kalian semangat ta'awun, kreatif bagaimana bisa menolong istri, meringankan istri, kreatif bagaimana bisa menyenangkan suami dan meningkatkan kualitas keimanan suami. Dan jangan lupa, kalian juga harus siap menerima realitas. Istri kita manusia biasa, suami kita manusia biasa. Pasti ada sejumlah kekurangan. Kita yakin istri kita tidak akan sesoleh Siti Khadijah, suami kita tidak akan sesoleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Anda, rumah tangga itu menjadi harmonis
kalau kelemahan yang ada pada istri dapat dilengkapi oleh keunggulan kelebihan yang ada pada suami, dan tentu sebaliknya kekurangan yang ada pada suami dapat dilengkapi dan disempurnakan oleh kelebihan yang ada pada istri. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan istri atau suami kepada kita. Kita menjadi capek sendiri, tapi jangan lupa jasa dan kebaikan istri atau suami kepada kita supaya kita bertambah cinta. Jangan suka mengingat-ingat kebaikan dan jasa kita kepada istri atau suami, apalagi menceritakannya nanti menjadi riya, musyrik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, khairukum linisaihim. Sahabatku, orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling arif dan bijak kepada istrinya. Saya ini Rasulullah, saya kekasih Allah, sabda Nabi, saya berusaha menjadi suami yang paling baik kepada istri saya. Suami yang baik adalah suami selain rajin beribadah, tapi memberikan perhatian dan kenyamanan kepada istri. Wala tudharruhunna litudayyiqu alaihinna. Jangan kau bikin sulit istrimu, jangan kau bikin derita istrimu. Ini pesan Quran kepada setiap pria dan kepada setiap wanita. Nabi menyatakan, seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang paling pantas itu istri sujud kepada suaminya. Sejumlah sahabat bercerita tentang seorang wanita yang rajin salat dan rajin saum. Ketika disebut nama dan alamatnya, Nabi memberikan komen. Beliau menyatakan, kalau kalian ingin tahu contoh wanita yang haram masuk surga, inilah contohnya. Ya Rasulullah, dia rajin sholat, dia rajin saum, kenapa dia haram masuk surga? Nabi menjawab, saya tahu dia rajin sholat, rajin saum, tapi saya tahu betul dia adalah wanita yang tidak loyal dan tidak setia kepada suami. Ia adalah wanita yang banyak bohong dan mengkhianati suami. Ananda, keselamatan seorang wanita tidak hanya ditentukan oleh rajin sholat, ingat, tapi ditentukan oleh sikap kesehariannya kepada suaminya. Ananda, calon pengantin berdua, membangun rumah tangga itu adalah membangun rumah tangga itu bagi kita bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak boleh lupa apa yang diajarkan oleh agama kepada kita. Dusta itu dosa. Dusta kepada istri sendiri, kepada suami sendiri itu lebih besar dosanya. Membuka aib orang lain itu dosa. Membuka aib istri sendiri, suami sendiri lebih besar dosanya. Begitu dipesankan oleh Al-Quranul Karim. Begitu juga sebaliknya, berbuat baik kepada orang lain adalah berpahala. Berbuat baik kepada istri dan kepada suami bisa lebih besar pahalanya. Kawal rumah tangga kalian dengan doa demi doa. Tekadkan oleh kalian tiada doa tanpa disertai doa untuk istri atau suami. Ketika kalian bersimpuh di atas sajadah sebelum sholat atau sesudah sholat, kalian memohon sesuatu, sertakan permohonan kebaikan itu untuk istri atau suami. Ketika kalian memohon ampun kepada Allah, sertakan permohonan ampun untuk istri atau suami. Nyatakan kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berkenan mengampuni dosa kami, maka istriku, suamiku lebih berhak untuk menerima ampunan darimu. Seandainya Engkau berkenan memasukkan aku ke surgamu, istriku, suamiku lebih pantas memasuki surgamu. Begitu dan seterusnya. Doa adalah senjata ampuh untuk seorang mukmin, terutama suami untuk istri dan istri untuk suami. Namun demikian Ananda, rumah tangga adalah bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Kehidupan duniawi tidak hanya diwarnai oleh senyum, gembira dan gelak ketawa. Jalan yang tidak kita lalui sering-sering tidak indah, tidak rata, tidak sesuai dengan harapan. Kalau kalian harus siap menerima berbagai macam ujian. Kesuksesan rumah tangga kalian sangat tergantung kepada kemampuan kalian dalam menghadapi, menyikapi ujian demi ujian itu. Kalau pada satu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang sangat pahit, yang sangat berat, apapun namanya, segera lakukan introspeksi. Sebab ternyata kegagalan, penderitaan, musibah sering-sering disebabkan karena kesalahan kita. Sadar akan kekurangan diri adalah langkah pertama untuk perbaikan diri.
Orang yang tidak pernah sadar akan kekurangan diri biasanya sulit diperbaiki. Dirinya merasa sudah sempurna, tidak perlu diperbaiki. Kalau pada suatu saat kalian dihadapkan dengan ujian yang berat, kalian tidak boleh putus asa. Masih ada Allah yang Maha Perkasa, masih ada Allah yang Maha Kuasa. Nabi memberikan sebuah resep spiritual. Ketika bahtera rumah tangga dihadang oleh ujian dan gelombang kehidupan yang berat, beliau menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang, bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri bangun salat malam, wa yadhkuranillah, suami istri berzikir pasrah kepada Allah. Nyatakan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Allah menjawab dalam hadis qudsi, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka, aku malu kalau aku tidak mengabulkan munajat mereka. Serahkan kesulitan itu kepada Allah sebelum kalian menyerahkannya kepada orang lain yang belum tentu bisa menolong kalian. Satu lagi Ananda yang saya ingin sampaikan, pesan kunci untuk meraih kebahagiaan dunia bahkan di akhirat, yaitu birrul walidain. Kalian harus tetap khidmat dan hormat kepada ayah dan ibu. Keselamatan kalian, kebahagiaan kalian, bahkan surga pun sangat tergantung pada sikap kita kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW berulang kali menyampaikan pesan moral bahwa menyakiti orang tua, menyakiti ayah dan ibu adalah malapetaka bagi yang bersangkutan. Secara khusus Nabi menyampaikan pesan di hadapan ratusan para sahabatnya, kullu dzunubi yuakhirullahu ma yasha illa uququl walidain. Sahabatku, semua dosa manusia boleh-boleh saja ditangguhkan azab dan siksanya di akhirat nanti kalau Allah menghendaki, kecuali satu. Dosa yang satu itu azabnya akan kontan diturunkan di dunia sekarang. Dosa yang satu itu Ananda, uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Tidak ada kesuksesan, tidak akan pernah ada kebahagiaan, tidak akan ada keberkahan, bahkan tidak ada sorga bagi mereka yang kerjanya menyakiti ayah dan ibunya. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, khidmat hormatlah kepada ayah dan ibu. Insya Allah kalian akan memperoleh kenikmatan sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bahagia, ayah dan ibu lebih bahagia. Kalian menderita, ayah dan ibu akan merasa tersiksa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Miftah Farid atas apa yang disampaikan di khutbah nikah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung melaksanakan proses ijab kabul. Di akad ini insya Allah akan dipandu langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Tatang Heriana MA. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon kehusuan, keikhlasan kita antarkan ijab kabul antara wali nikah Bapak Yan Gimnastiar dengan Ananda Ahmad Nur Aujan Pajar Rizqullah dengan saksi yang tercatat. Yang pertama Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil STEPUD Doktor Gubernur Jawa Barat, juga bini sepuh yakni Bapak Anda Rohendi Hasan. Bila kedua saksi sudah menyatakan sah, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah.
Untuk itu sekali lagi mohon kehusuan keikhlasan, kita antarkan ijab kabul ini dengan 5 kalimah thayyibah. Ta'ud, basmalah, istighfar 3 kali, membaca 2 kalimat syahadat, diakhiri dengan membaca salawat. Salawat yang kita baca salawat Ibrahimi, yakni salawat yang kita baca dalam at-tahiyat akhir setiap salat. Pastikan. Bismillah. Mohon izin. Nah, sama-sama istighfar. Oh iya, iya. Sudah. Ini izin Ananda Ahmad, apabila kata Bapak Wali dinyatakan dibayar tunai, biar tunya dipanjangkan, biar ittisal, dibayar tunai saya terima. Konsentrasi, niatkan dalam hati menerima. Mangga sama Pandu, oh ya, mangga. Mohon izin kita sama-sama membacakan 5 kalimah thayyibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ahmad bin Fatah Fatur Rahman nikahkan Ria Rahimah anak kandung kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Geria Rahima, putri kandung Bapak Yandi Menastiar, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka barakalaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hamba sudah titipkan, serahkan amanah ini ya Rabb. Jadikan rumah tangga ini rumah tangga yang sangat mencintaimu, rumah tangga yang dicintai olehmu, rumah tangga yang selalu bersamamu, rumah tangga yang sangat rindu padamu ya Allah, rumah tangga yang dirindukan olehmu. Ya Allah, bimbing rumah tangga ini agar senantiasa lurus di jalanmu. Jangan pernah biarkan berpaling darimu. Jaga ya Allah, muliakan di dunia ini, istiqomahkan di jalanmu, jadikan menjadi ahli surgamu ya Arhamar Rahimin.
Ya Rabb, jadikan rumah tangga ini menjadi bukti keindahan agamamu. Jadikan menjadi jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Lindungi ya Allah dari apapun yang membuat jauh darimu. Doa yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, berkahi rumah tangga ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Aman. Tugas sudah selesai. Sebagai ayah, sekarang Ahmad yang memikul semuanya. Titip ya. Jadikan bantu Geria jadi ahli surga, supaya bisa bertemu dengan Allah. Itu yang terpenting. Terima kasih, man. Alhamdulillah. Makasih. Lajeng Kang Ahmad ya. Maju. Baik, sekarang sedang proses penandatanganan administrasi dari pihak KUA dan berkenan nanti suami, karena sudah sah ya, suami dari Teh Geria, Kang Ahmad berkenan nanti untuk bisa Sepuh Widi. Cakap. Iya sanggakeun kabeh Pak. silakan Kang Ahmad di Tas ada tata. Ya, dua. Tinggal ya, tinggal 1 2 3 banyak. Kayak kan di pasihan iya. silakan Teh Geria untuk menandatangani berkas yang sudah disiapkan, insyaallah. Silakan. Nanti fotokan satu untuk penyerahan ini. Sarang ibu, Wak? Ente? Dan disilakan mahar yang sudah ada nanti didokumentasikan penyerahannya, silakan dari Kang Ahmad kepada Teh Geria. Berkenan panitia bisa menyiapkan maharnya. Widi saya kata.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, prosesi akad nikah telah kita saksikan dan nikah dipandu langsung oleh wali nasab ayah kandung dari mempelai perempuan, yakni Bapak Kiai Haji Abdullah Habib Nastiar, dan para saksi yang tercatat sudah menyatakan sah. Maka pernikahan antara Ananda Ahmad Nur Auzan Pazari Rizqullah dengan Geria Rahima sah menurut syariat ajaran Islam dan resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam register nomor 298 Setriberi 04 8 Romawi 2022. Bukti keabsahan pernikahan keduanya, Kantor Urusan Agama memberikan kutipan akta nikah atau buku nikah. Amanahnya 3 saja Kang Ahmad ya. Pertama, pastikan buku nikah ini tidak kembali ke Kantor Urusan Agama. Yang kedua, pastikan buku nikah ini pun tidak mampir di pengadilan agama manapun. Ya, tapi boleh menginap di bank mana saja barangkali. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ikhtiar kita dan menjadikan rumah tangga kalian rumah tangga yang bisa menjadi teladan yang indah bagi kami semua, teladan yang indah bagi generasi yang akan datang, dan teladan yang indah bagi keagungan syariat ajaran Islam, insya Allah. Hal-hal yang kurang di sana sini, Pak Gubernur, Pak Kiai, mohon maaf. Ini saja barangkali yang saya bisa sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebab kena dipoto Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kewajiban Sebagai dokumentasi karena ya silakan diterima dulu ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Dr. Nades datang. Alhamdulillah, Pak Mita Pari, terima kasih. Proses acara akad sudah selesai kita laksanakan. Proses ijab kabulnya mari kita tutup terlebih dahulu dengan ucapan hamdalah dan doa majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selanjutnya insyaallah berkenan Bapak Ibu sebelum ramah tamah dan foto ada nasihat dulu ya, insyaallah khusus untuk mempelai yang akan disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. ya. Kita simak nasihat dari Kang Emil yang menjadi bagian keluarga besar di Darut Tauhid juga. Kang Emil mungkin ada nasihat, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang saya hormati, saya muliakan tentunya Kiai Haji Abdullah Habib Nastiar A'agim beserta keluarga dari mempelai wanita Neng Geria Rahima, juga yang saya banggakan, saya hormati, kami muliakan keluarga besar dari Bapak Fatah Fatur Rahman yang putra solehnya Ahmad Nur Auzian Fazari Rizqullah tadi sudah melaksanakan ijab kabul. Selaku pribadi bagian dari keluarga besar Darut Tauhid, selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat yang rakyatnya hari ini melaksanakan ibadah yang mulia, kami haturkan teriring satu selamat, kedua doa. Mudah-mudahan kalau saya masuk golongan adil, doa pemimpin adil itu tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan agar pernikahannya selalu mendapat limpahan rahmat setiap detik, setiap menit, setiap saatnya, selalu dimuliakan dan dijauhkan dari mara bahaya dalam menata rumah tangga tentunya. Ibadah menikah adalah ibadah terpanjang untuk seorang muslim.
Kalau sholat mungkin ibadahnya 10-15 menit. Kalau puasa sehari, kalau di Ramadan beribadahnya 1 bulan, kalau berhaji mungkin berminggu. Tapi kalau menikah adalah ibadah selamanya sampai akhir hayat di kandung badan. Oleh karena itu merawat cinta memang tidak mudah, ya. Jatuh cinta itu butuh perasaan, merawat cinta butuh penghasilan. Nah, jadi AA nasihat saya sebagai kepala rumah tangga sudah bergeser dari pemimpin untuk diri sendiri, baheula makan segala sesuatu urusan sendiri, sekarang naik kelas menjadi pemimpin keluarga, menjadi imam bagi istrinya, menjadi imam nanti kepada anak-anak yang soleh-solehahnya, dan doakan nanti naik kelas lagi menjadi pemimpin masyarakat, ya, menjadi ustadz, mengelola pesantren, menjadi umaro, apapun yang Allah takdirkan. Setiap kita akan naik kelas dari kepemimpinannya. Buat suami mah cuman satu, ya, sing sabar, itu aja. Apapun masalahnya sabar aja, itu nasihat Pak Gubernur mah, ya. Gini-gini 26 tahun menikah, alhamdulillah kuncinya hanya itu, ya. Kalau ada gerentas atau ada kesalahan, dilalui dulu dengan sabar, ya. Karena kalau dengan cinta, kalau pasangan kita sesuai ekspektasi, kita makin cinta. Tapi kalau pasangan kita belum sesuai ekspektasi, tetap disempurnakan, dinasehati juga dengan cinta. Insya Allah itu. Dan pernikahan itu adalah kompromi, ya. Tidak bisa ego suami, ego istri nggak bertemu, harus kompromi. Kalau orang Sunda bilang batu turun kesik naik, kira-kira, ya. Menurunkan ego masing-masing, bertemu di tengah-tengah. Kenapa? Karena AA dan Teteh datang dari keluarga yang berbeda, dari budaya yang berbeda. Saya dengan Bu Cinta juga sama. Saya mah hobina mun ngambek teh cicing kan begitu, ya. Kalau istri saya kalau ada emosi diekspresikan. Jadi itu dua pribadi yang berbeda. Nah, apapun itu karena niatnya ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua apa yang AA lakukan nanti, Teteh juga benar-benar niatnya hanya satu, ibadah. Senikmat-nikmatnya hidup punya tujuan. Kalau tujuannya ibadah, apapun dinikmati. Saya kira itu teriring doa terbaik dari kami. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah warahmah, ya, sampai maut memisahkan. Dan saya doakan berketurunan yang banyak, yang soleh-solehah, karena kita perlu memperbanyak dunia ini dengan muslim-muslim yang bertakwa, ya, supaya memenuhi alam dunia ini dengan orang-orang bertakwa. Karena sesungguhnya kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi kita ini umat muslim, umat terbaik dunia. Jadi keturunannya tong hijinya rada seueur tenan naon lah. Walaupun saya teladan keluarga berencana juga dari pemerintah pusat tenan naon. Kalau dari orang-orang berkualitas mah mangga, ya, seluas-luasnya. Itu saja dari kami. Atur nuhun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Emil. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Emil. Tahu bahwa jadwal gubernur sangat padat, tapi beliau menyengajakan hadir. Jazakumullah khair. Juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan, para tokoh, ya, masya Allah, sesepuh-sesepuh dan masyarakat. Izinkan beri nasihat sedikit ke ini Ahmad. Jadi hidup itu cuma ada 4 kejadian. Ingat baik-baik, ya, cuma ada 4 dan kuncinya juga hanya 4. Yang pasti paling banyak dalam hidup itu adalah karunia Allah. Tidak ada yang menandingi. Karunia Allah itu melimpah setiap saat, setiap kejap. Kalau fokus saja kepada karunia Allah dan syukur, masya Allah, itu akan nikmat hidup ini, akan bertambah banyak. Nikmat itu tidak datang dengan banyak keinginan, nikmat itu ternikmati dengan banyak syukur dan ditambah karena banyak syukur. Maka
tenggelamkan diri ini dalam syukur dan tidak jadi syukur ahli syukur tapi syakur. Tahu kan bedanya syukur dengan syakur? Kalau syukur biasanya hanya bahagia dalam kesenangan. Kalau syakur bahagia dalam apapun yang terjadi. Seperti kata Pak Kang Emil tadi, sebetulnya kepahitan juga banyak nikmat di sana dalam kepahitan. Makanya kalau rumah tangga ini selalu bersyukur, tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Menderita tuh bukan kurang karunia, menderita tuh pasti karena kurang syukur. Dari Allah setiap saat nikmat melimpah. 2, akan diberikan oleh Allah bisyai, sedikit saja musibah. Jadi antara nikmat dengan musibah sangat tidak sebanding. Kepahitan itu sedikit. Dan kuncinya adalah tadi kata Kang Emil, sabar ya, apalagi dalam rumah tangga. Cuma pilihan buat lelaki adalah sabar tiada akhir, STA ya. Karena kalau tidak STA pasti GTA, galau tiada akhir, atau lirwae ya. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Semua, kalau lihat berita Kang Emil, semua orang tergelincir, judulnya satu, tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan syahwat, tidak bisa mengendalikan keinginan. Jadilah koruptor, jadilah pezina, jadilah, judulnya cuma satu awalnya, tidak bisa menahan diri. Dengan kata lain, tidak sabar. Makanya tawasobi sabar itu keberuntungan. 2 yang terakhir adalah terhadap nikmat kuncinya syukur, terhadap ujian kuncinya sabar. Jalani saja, pasti ada akhirnya. Dan yang 2 terakhir dalam kunci hidup itu, kalau berbuat sesuatu pastikan sing ikhlas. Karena bahagia itu bukan pada berbuat baik, tapi pada ikhlas ketika berbuat baik. Banyak yang berbuat baik tapi sakit hati ujungnya karena kurang ikhlas. Toswe seperti matahari, hanya memberi tak harap kembali. Seperti jantung, terus berbuat walaupun tidak pernah kelihatan. Atau seperti gula, Kang Emil pernah dengar gula? Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula, padahal penyebabnya gula. Kayak martabak telur disebut telurnya. Teh manis bukan teh gula, tapi giliran penyakit disebut penyakit gula, tapi gula ridho tidak pernah jadi pahit atau jadi asin. Makanya udah, jangan mikirkan ucapan terima kasih, jangan mikirkan orang lain balas budi, jangan mikirkan orang lain menghargai. Udah nggak ada urusan kita cuma satu. Kata Ali bin Abi Thalib, fokus saja kalau berbuat tuh supaya perbuatan kita diterima Allah. Karena itulah kunci bahagia. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi kata Kang Emil tadi, ibadah yang itu dalilnya An-Nahl 97. Coba bisa dihafalkan kan? Amal soleh lah sebetulnya yang membuat bahagia. Dan amal soleh itu kuncinya adalah ikhlas dan benar. Dan yang terakhir, karena kita bukan malaikat, pasti punya salah. Judulnya adalah wa idza, dan jika bagaimana alladzina idza fa'alu fahisatan dan jika berbuat salah, keji dan segala, zakarullah, segeralah ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dan minta ampun. Makin cepat minta ampun sebetulnya makin selamat. Tidak mungkin tanpa salah. Jadi banjiri saja hari-hari itu dengan air mata tobat, semuanya akan ditolong oleh Allah. Diberi nikmat segera bersyukur, giliran ada ujian jalannya aja dengan sabar, tahan diri, nanti selesai kok. Dan ketika kita berbuat baik, pastikan sing ikhlas. Dan kalau tergelincir dalam hal apapun, segera tobat, segera minta maaf. Cuma ada 4 ini dalam hidup ini: ahli syukur, ahli sabar, ahli ikhlas, ahli tobat. Insya Allah akan dapat yang terbaik. Titip Geria ya, saya nangisnya sudah berhari-hari ya, udah rada sedih terus.
tadi lagi Geria nge-WA deui nangis. Barusan kenapa saya sedih sekali, karena udah puncaknya tanggung jawab, dan sekarang titipan ke Ahmad, pesannya cuma satu, jadikan Geria jadi ahli surga supaya bisa berjumpa dengan Allah. Lakukan apapun yang membuat Geria jadi ahli surga, karena itulah kebahagiaan hakiki. Hatur nuhun Kang Emil, hatur nuhun ibu cintanya sedang dinas ya. Alhamdulillah Abah nuhun sedayana. Alhamdulillah sesudah ini mah acaranya rileks. Sesudah ini mungkin akan ada sedikit dokumentasi dengan keluarga, dan Bapak Ibu bisa bersilaturahmi dulu dengan makanan di sana ya. Dan nanti kita bergiliran silaturahim ke mempelai yang ada di sana ya. Ini bukan acara resepsi sehingga lebih ke silaturahim. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada bapak-bapak disilakan para tamu undangan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Ya, kepada Teh Geria silakan untuk bisa ke depan. Bapak-bapak para tamu undangan silakan langsung saja Pak ke menikmati, nanti ucapannya di sana. Ya, jadi di sini hanya potret saja insyaallah. Nah, sebentar. Kepada Teh Geria, bapak-bapak silakan para tamu undangan langsung menikmati hidangan. Panitia bisa mengkondisikan para tamu undangan ya, insyaallah. Dan juga tentunya proses akad ya sudah selesai. Nanti para pimpinan dari Kejati juga nanti foto bersama ya, insyaallah. Silakan 1, 2, 3. Baik, Pak Ridwan menunggu Ahwat sebentar. Dengan Teh Geria ada pengantin wanita bersama dengan Pak Ridwan Kamil dan untuk foto bersama. Kepada mempelai wanita bisa langsung ke depan. Ucapan selamat datang Bapak dari Kejati Jabar, kemudian juga Dirut dari BJB serta BJB Syariah, Dirut BJB Syariah. Terima kasih. Baik, mohon izin nanti foto khusus pengantin bersama dengan orang tua dan yang lain panitia bisa mengkondisikan. Baik, silakan foto bersama dulu ya. Setelah itu khusus nanti foto bersama keluarga inti ya. Disilakan Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi tamu undangan silakan untuk bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Ini aja foto keluarga saja ya, disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Punten tadi belum tersampaikan maharnya, proses penyerahan mahar panitia Bang Jaka, maharnya sudah siap. Baik, silakan Pak Kejati, kemudian juga Dirut dari BJB dan juga silakan yang hadir pada kesempatan hari bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Mohon izin untuk foto hanya para tamu undangan saja Bapak sekalian ya, yang hadir bersama dengan AA.
mangga. Dan para tamu undangan silakan bisa menikmati hidangan yang telah disediakan di luar ya, disilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah menjadi saksi di pernikahannya Kiria dan juga Kang Ahmad. Terima kasih Pak Kejati yang hadir. Pak Iman juga terima kasih atas kehadirannya dari Sinamon. Dan para tamu undangan, Pak Budi Faisal juga terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Baik, alhamdulillah. Silakan untuk foto di sini hanya ya, baik. Penyerahan mahar Kang Ahmad ya, proses penyerahan mahar dulu secara simbolis ya untuk didokumentasikan tim foto. Baik, Kang Ahmad silakan Kang Ahmad. Ditarik dulu. Baik. Maju dulu, Bang. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, proses penyerahan mahar terlebih dahulu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Secara simbolis sudah cukup.